mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Wah, Kak Santa berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Bertemu lagi dalam IMPA online bersama dengan Kak Santa. Kak Santa pada hari ini akan memimpin ibadah kelas kecil. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pada hari ini kami ingin beribadah IMPA. Ya Tuhan, tolong berkati kami semua ya Tuhan, dan juga tolong berkati gereja GPIB ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, amin. Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, nyanyikan lagu Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Baik adik-adik,
Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 18 ayat 26 sampai 30. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baiklah, pagi ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari Kak Sri ajak untuk berdiri, kita lipat tangan dan tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Tuhan Yesus, kalau pagi ini saya mau mendengarkan akan firman Tuhan, bukalah hati pikiran kami Tuhan untuk dapat mendengarkan, memperhatikan, dan dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baiklah adik-adik, untuk pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini, kita akan membacakan akan firman Tuhan yang diambil dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Sudahkah dibuka halamannya? Kita lihat di situ halamannya 683. Judulnya Berkat dari Hikmat. Silakan adik-adik semuanya berdiri. Kita akan membacakan akan firman Tuhan. Sebelumnya, perhatikan semuanya. Udah ketemu? Oke. Ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh kebahagiaan. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Pagi ini kita akan dapat belajar dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 20 ya. Judulnya Aku di Era di Kita. Nah, aku saat ini
kita semua ini di era digital. Apa itu di era digital? Era digital adalah era yang memakai teknologi canggih. Apa saja? Ada HP Android, tablet, ya. Kemudian ada lagi laptop. Nah, ini teman kita. Halo, selamat pagi temanku. Ya, selamat pagi. Kemarin kita belajar dari HP ya? Iya, tapi HP-ku bagus loh. Anda usah pamer-pamer HP-nya, yang penting bisa dipakai. Iya, kemarin itu HP-ku juga kadang-kadang bisa kita gunakan. Tapi ada juga ya yang suka-suka main-mainin HP. Nah, adik-adik, kalau main-main HP itu enggak baik, enggak bagus. Tapi kalau kita gunakan untuk buat tugas-tugas dari sekolah, itu bagus. Mau enggak mau saat ini kita lagi di rumah saja ya, belajar di rumah ya. Kalau belajar di rumah, kita enggak kemana-mana, kita tidak kena COVID-19 yang sangat berbahagia. Kenapa kita perlu hikmat? Nah, hikmat Tuhan itu perlu diberikan oleh manusia karena kita sudah diberikan kepada Tuhan akal budi. Nah, akal budi itu kemudian oleh manusia digunakan untuk berpikir, digunakan untuk mencipta, digunakan kita itu punya hikmat atau pengetahuan. Tanpa pengetahuan kita tidak bisa berguna. Nah, contohnya seperti ini, kayak seperti ini HP. Nah, HP ini orang harus pintar. Kalau HP-nya ini misalkan menciptakannya bukan orang pintar, nggak bisa. Orang pandai. Nah, kita dapat belajar tentang hikmat Tuhan itu sejak zamannya Salomo. Salomo itu zaman Salomo di dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 20 itu kita belajar. Yang pertama, hikmat Tuhan dapat membawa manusia merasakan bahagia. Coba orang memakai HP ini merasa bahagia. Ada berita, ada kita tidak tahu, bisa lihat di Google. Kalau tempat alamat tidak tahu, bisa di setel di sini, bisa lihat tempatnya di mana, tinggal buka aja mapnya, ya kan? Kemudian hikmat Tuhan bisa mengendalikan dunia dengan benar. Dalam Amsal, anak-anak perhatikan, Amsal 13 sampai 18 itu menceritakan hikmat Tuhan, pikiran manusia, ya, itu pengetahuannya dapat membawa manusia merasakan bahagia. Coba kalau alat ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tidak bagus, pastilah membuat orang lain resah, gelisah, bingung, ini gimana, ini bagaimana. Tapi kalau kita menggunakannya dengan baik dan benar, itu kita merasa nyaman, kita merasa senang, kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Yang pertama, setiap orang dipanggil untuk senantiasa hidup di dalam didikan hikmat Tuhan. Nah, ini. Kamu belajar enggak tadi malam? Oh, sekarang tuh kadang-kadang aku belajar, kadang enggak. Loh, kenapa tidak mau belajar? Males. Aku mau main HP aja. Loh, kalau mau main HP, terus-terusan HP-nya itu habis pulsanya. Habis pulsanya, mamanya itu harus beli pulsa lagi. Mama pusing, aduh nak ini main HP aja, susah kali kamu ini, jangan nakal-nakal lah. Ada waktunya kita berteman, letakkannya HP dulu, ya kita main sama-sama, berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya yang lainnya. Ya, coba perhatikan, kita berteman, masuk tetangga dengan tetangganya kita nggak kenal. Hai teman, ayo kita bermain bersama yuk. Kita bermain bersama, kita senang dengan temannya, loncat ke sana, loncat sini, gerak badannya, kita jadi sehat. Tapi kalau main HP terus, kita tidak akan sehat. Kenapa? Mata kita melihat HP lama-lama, ya, kita jadi, aduh, ini gimana nih?
Mataku, aduh kok gini, jadi matanya bisa rusak. Ya itu kekurangan kalau kita itu main HP terus. Kelebihannya bagus, kita bisa lihat semuanya itu informasi-informasi melalui internet, ya mau laptop pun bisa, ya itu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua, berkat dan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya kalau kita mempergunakan diri dengan baik. Coba kalau siapa yang senang diomelin sama mamamu, ini si Rudi, ayo cepat Rudi, kita kerjakan baik. Tunggulah mak, aku main HP, lagi main games nih. Main gamenya udah habis-habis. Tunggulah mak, sebentar mak, ayo mak, sabarlah mak. Mamanya terus nggak senang, nggak suka. Nah, oleh sebab itu kita perlu berhikmat. Hikmat dari Tuhan dapat mengendalikan diri kita sendiri. Kita rem supaya kita tidak main HP terus. Kemudian hikmat Tuhan dapat mengendalikan dunia supaya kita hidup ini senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi Tuhan untuk memberikan anugerah kepada manusia untuk menjadi berkat bagi orang lain, termasuk juga HP. HP ini jangan digunakan untuk yang tidak baik, tidak benar. Itu akan merugikan orang lain. Tapi kalau digunakan dengan baik, puji Tuhan, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Gunakanlah HP dengan baik-baik, manfaatkanlah itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita bernyanyi Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Pulihkan negara kami dari pandemi COVID-19. Tolonglah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemimpin di negara kami agar bersatu hati untuk memajukan bangsa kami. Berkatilah bangsa Indonesia ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja kami dalam pelayanannya. Berkati juga Bapak dan Ibu pendeta dalam tugasnya, dan kakak layan dalam pelayanan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghadap-Mu menaikkan doa dan syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Terima kasih untuk kehadiran Papa, Mama, dan adik Eldra yang menemani hari-hari aja. Terima kasih juga untuk teman-teman yang Tuhan berikan. Tolong pimpin kami agar menjadi terang di antara teman-teman yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa juga untuk para guru yang sudah memberikan waktunya untuk mengajar kami.
Berikan kesehatan dan sukacita dalam keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Inilah rangkaian doa anak-Mu Tuhan. Engkau telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahannya melalui papa dan mama. Papa dan mama bisa mengantarkannya ke gereja atau transfer via rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Mintalah, Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Santa berharap adik-adik selalu menjaga kesehatan, bersemangat, rajin belajar, dan selalu bersukacita. Dan juga selalu bersyukur, juga mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Adik-adik semuanya, kita bersyukur di bulan Agustus ini kita bisa merayakan hari ulang tahun HUT Indonesia yang ke-75. Itu perjuangan dari kakek nenek kita yang berjuang untuk melawan penjajah, sehingga kita saat ini kita bisa menikmati kemerdekaannya. Di kemerdekaannya saat ini, di saat kita ini sudah sangat menyenangkan. Saat ini kita di era digital, kita bersyukur karena saat ini kita bisa melihat semuanya dengan menggunakan alat digital ini, baik HP, laptop, atau tablet. Kita gunakan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik,
Kalau tidak baik, pikiran kita juga tidak baik. Karena semua yang terbaik, hikmat dari Tuhan itu selalu baik. Kalau hikmat dari manusia itu tidak baik, pastilah tidak akan berguna dan bisa membahayakan sesama manusia. Baiklah adik-adik semuanya, hikmat dari Tuhan dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 20 mengajarkan kita, satu, semua ciptaan manusia itulah hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk kembali kepada manusia dan menyembah Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur hari ini kita bisa melihat HP dan bisa saat ini kita mendengarkan akan firman Tuhan pagi ini. Itulah berkat dari karya Tuhan melalui manusia untuk berkarya, mencipta dengan daya keterampilan. Tidak ada yang malas. Kalau kamu masih malas, janganlah. Baik-baik di rumah, belajar sungguh-sungguh. Kalau keluar pakai masker, ayo kita bersama-sama kita berdoa supaya COVID ini selesai. Adik-adik kita berdoa, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Kami telah mendengarkan akan sabda firman-Mu untuk dapat kami mengerti, memahami pada saat ini. Aku di era digital ini Tuhan, banyak tantangan yang harus kami alami. Tuhan tolong kami, tangan kami untuk dapat mengerjakan yang baik, mata kami untuk dapat melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan baik. Ampuni Tuhan kalau kami kadang-kadang menyalahgunakan waktunya hanya digunakan untuk main game, main gadget sampai lama-lama, sampai juga lupa makan. Ampuni Tuhan, Engkau tolong Tuhan, berkati Tuhan semuanya ini Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dengarkanlah, kabulkanlah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah doa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sampai jumpa. Ya.